Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru prakarya dan kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep utama dari disiplin ilmu prakarya dan kewirausahaan dalam kurikulum Merdeka? A. Mengembangkan keterampilan motorik halus dan kemampuan berkreasi siswa. B. Menciptakan produk kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi. C. Membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan produk inovatif yang berdaya saing serta memiliki jiwa kewirausahaan. D. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola keuangan pribadi. E. Melatih siswa untuk menjadi tenaga kerja yang terampil di bidang industri. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa konsep utama prakarya dan kewirausahaan dalam kurikulum Merdeka adalah membekali siswa dengan pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap afektif, yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk inovatif, kreatif, dan berdaya saing, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek Project Based Learning dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Manakah dari proyek berikut yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut? A. Membuat kerajinan tangan dari bahan bekas untuk dipamerkan di sekolah. B. Membuat presentasi tentang tokoh wirausaha sukses di Indonesia. C. Mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar, merancang solusi inovatif, membuat prototipe, dan memasarkannya. D. Melakukan studi banding ke perusahaan-perusahaan besar. E. Mengikuti pelatihan keterampilan vokasional di luar sekolah. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Project Based Learning menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, membuat produk, dan mempresentasikannya. Opsi C paling mencerminkan pendekatan ini. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Urutkan konsep-konsep berikut dari yang paling umum ke yang paling spesifik dalam konteks pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. 1. Kewirausahaan. 2. Rekayasa produk. 3. Pemasaran. 4. Perencanaan bisnis. 5. Kreativitas. A. 1, 5, 2, 4, 3.
B. 5, 2, 3, 4, 1. C. 1, 4, 2, 3, 5. D. 5, 1, 2, 4, 3. E. 2, 5, 1, 4, 3. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kewirausahaan adalah konsep paling umum, diikuti oleh kreativitas sebagai dasar berpikir inovatif. Rekayasa produk merupakan penerapan kreativitas, perencanaan bisnis menjadi langkah strategis, dan pemasaran adalah tahap akhir dalam memasarkan produk. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan prasyarat penting bagi siswa yang ingin mempelajari prakarya dan kewirausahaan secara efektif? A. Memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam berkreasi dan berinovasi. B. Memiliki kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. C. Memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi dan perangkat lunak desain terbaru. D. Memiliki keterampilan motorik halus dan kemampuan bekerja sama dalam tim. E. Memiliki sikap terbuka terhadap umpan balik dan kritik konstruktif. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa meskipun pengetahuan teknologi dapat bermanfaat, namun bukan merupakan prasyarat mutlak. Yang lebih penting adalah minat, motivasi, kemampuan dasar, keterampilan motorik, dan sikap terbuka terhadap umpan balik. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan konsep pelajaran lain. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan memiliki keterkaitan erat dengan mata pelajaran lain. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan keterkaitan yang paling kuat? A. Prakarya dan kewirausahaan dengan matematika dalam menghitung biaya produksi. B. Prakarya dan kewirausahaan dengan bahasa Indonesia dalam menulis laporan proyek. C. Prakarya dan kewirausahaan dengan IPA dalam memahami sifat bahan baku. D. Prakarya dan kewirausahaan dengan IPS dalam menganalisis pasar dan perilaku konsumen. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prakarya dan kewirausahaan memiliki keterkaitan dengan semua mata pelajaran yang disebutkan di atas. Matematika untuk perhitungan, bahasa Indonesia untuk komunikasi, IPA untuk memahami bahan, dan IPS untuk analisis pasar. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Manakah dari kelompok konsep berikut yang paling relevan dengan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan? A. Ekosistem, rantai makanan, daur ulang. B. Hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial. C. Gaya, gerak, energi. D. Desain, inovasi, prototipe, hak kekayaan intelektual. E. Sel, jaringan, organ. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa desain, inovasi, prototipe, dan hak kekayaan intelektual adalah konsep-konsep inti dalam prakarya dan kewirausahaan, berkaitan dengan proses menciptakan produk baru dan melindunginya secara hukum. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar audible. Menurut teori belajar audible, pembelajaran yang bermakna meaningful learning terjadi ketika siswa dapat titik-titik. A. Menghafal informasi baru dengan baik. B. Menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. C. Menerapkan informasi baru dalam situasi kehidupan nyata. D. Menganalisis informasi baru secara kritis. E. Mengevaluasi informasi baru berdasarkan kriteria tertentu. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa teori belajar audible menekankan pentingnya menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa agar pembelajaran menjadi bermakna. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. Menurut teori belajar Gagne,
Terdapat 9 tahapan pembelajaran yang harus dilalui siswa agar pembelajaran efektif. Manakah dari urutan tahapan berikut yang paling tepat? 1. Memberikan stimulus. 2. Mengarahkan perhatian siswa. 3. Memberikan umpan balik. 4. Menilai kinerja. 5. Mengaktifkan pengetahuan awal. 6. Menyajikan materi. 7. Memberikan latihan. 8. Meningkatkan retensi dan transfer. 9. Mengeneralisasi. A. 1, 2, 5, 6, 3, 7, 4, 8, 9. B. 2, 1, 5, 6, 7, 3, 4, 8, 9. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. E. 2, 1, 6, 5, 3, 7, 4, 8, 9. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa urutan tahapan pembelajaran menurut Gagne adalah 1. Menarik perhatian siswa. 2. Memberitahu tujuan pembelajaran. 3. Menstimulasi ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. 4. Menyajikan stimulus. 5. Memberikan bimbingan belajar. 6. Membangkitkan kinerja. 7. Memberikan umpan balik. 8. Menilai kinerja. 9. Meningkatkan retensi dan transfer. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. Menurut teori belajar Piaget, perkembangan kognitif anak terjadi melalui 4 tahap utama. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tahap operasional konkret? A. Anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis. B. Anak mulai memahami konsep-konsep abstrak seperti keadilan dan cinta. C. Anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolis dan menggunakan bahasa. D. Anak mulai memahami konsep-konsep konkret seperti jumlah, massa, dan volume. E. Anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir hipotesis dan deduktif. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tahap operasional konkret 7-11 tahun, ditandai dengan kemampuan anak memahami konsep-konsep konkret dan melakukan operasi logis pada objek-objek nyata.